Putri Wakil Ketua DPR Fadlizon, Safa Sabila mendapat bantuan penjemputan dari KJRI New York saat berkunjung ke Amerika Serikat. Namun Fadli membantah jika ada bantuan dari KJRI New York. Anak Fadlizon berada di New York selama 1 bulan untuk mengikuti kursus teater. Ia menyebutkan tidak ada bantuan lain dari KJRI di sana meski anaknya tiba di Bandara New York pada pukul 2 dini hari. Sebelumnya, salinan faksimile surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk Putri Wakil Ketua DPR Fadlizon beredar. Surat itu berkop Sekjen DPR dan dikirimkan tanggal 10 Juni 2016. Surat tersebut berisikan Sekjen DPR RI meminta bantuan KBRI Washington DC melalui KJRI New York untuk memfasilitasi kunjungan Putri Fadlizon yang bernama Safa Sabila Fadli. Komisi 3 DPR RI rencananya akan kembali memanggil KPK dan BPK terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Pemanggilan itu guna adanya kesimpulan yang sama antara KPK dan BPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo mengatakan pemanggilan itu akan dilakukan usai libur Lebaran. Ia menilai DPR tidak bisa mengambil kesimpulan mengenai audit KPK dan BPK terkait pembelian lahan sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Hasil audit KPK yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras bisa saja berubah. Hingga saat ini baik KPK dan BPK memiliki hasil audit yang berbeda. BPK tetap menilai bahwa terdapat pelanggaran hukum dalam pembelian lahan yang berdampak pada kerugian negara. Sementara KPK tidak menemukan pelanggaran. Jadi memang kita akan tuntaskan soal kasus sumber waras guna menjaga kewibawaan dua lembaga KPK dan BPAT dan KPK. Kami juga mendengar tadi Bamus sudah memutuskan untuk membentuk pansus daripada kasus sumber waras. Tapi itu prosesnya mungkin baru selesai Lebaran nanti ditindaklanjuti. Ya, dua-duanya kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah BPK yang salah atau KPK yang salah. Kan kita belum melihat di mana. Tapi yang pasti BPK tetap berpengaruh ada kerugian negara, sementara KPK sampai saat ini belum menemukan adanya perbuatan malam. Belum loh. Nah, mana tahu 1-2 hari ke depan. Dalam acara buka puasa bersama keluarga besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi setelah muncul isu pemerintah Indonesia akan meminta maaf kepada PKI. Menurut Jokowi, yang terbaik saat ini adalah bagaimana mengisi masa depan tanpa mengingat masa kelam. Yang kedua ini tentang permintaan maaf terhadap PKI. Tahun yang lalu sebetulnya sudah saya sampaikan, tapi ini ada isu-isu lagi, ada gosip-gosip lagi. Sehingga perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI. Nggak ada. Beredarnya surat Wakil Ketua DPR sekaligus politisi Gerindra Fadlizon meminta fasilitas bagi putrinya Safa Sabila Fadli selama berada di Amerika Serikat menjadi perbincangan publik. Bukan hanya Fadlizon, rekannya sesama partai Gerindra Rachel Maryam juga pernah meminta perlakuan serupa saat liburan keluarga ke Paris, Prancis. Untuk kesekian kalinya, anggota Dewan Terhormat diketahui menyalahgunakan fasilitas yang diberikan negara untuk kepentingan pribadi dan anggota keluarga. Kali ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon yang meminta fasilitas bagi anaknya, Safa Sabila Fadli, agar memperoleh penjemputan dari KJRI New York saat berkunjung ke Amerika Serikat. Tapi dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk keperluan pribadi dibantah Fadli. Politisi Gerindra ini mengatakan selama anaknya mengikuti kursus teater di Amerika Serikat selama 1 bulan, tak ada bantuan fasilitas yang diminta dari KBRI Washington DC melalui KJRI New York. Namun, menilik salinan surat yang dikirim tertanggal 10 Juni 2016 dengan Kop Sekjen DPR RI, tak bisa dipungkiri adanya permintaan untuk memperoleh bantuan fasilitas selama di Amerika Serikat dari tanggal 12 Juni sampai 12 Juli 2016 atas nama Safa Sabila Fadli. Sebelumnya, kelakuan yang meminta fasilitas bagi kepentingan pribadi dan keluarga juga pernah dilakukan koleganya, satu partai politik, yakni Rachel Maryam. Dalam surat ini, Rachel meminta fasilitas mobil selama liburan di Paris bersama keluarganya.
total 6 orang. Permintaan fasilitas itu diajukan ke Duta Besar RI untuk Perancis. Meski tujuannya liburan, surat ini ditandatangani langsung oleh Rachel selaku anggota Komisi 1 DPR RI dengan kop surat resmi. Sungguh miris melihat perilaku yang ditunjukkan para wakil rakyat yang terhormat itu. Sebab, idealnya sebagai wakil rakyat di lembaga yang sangat terhormat, seharusnya mereka berjuang dan bertindak demi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Bukan sebaliknya, menggunakan fasilitas yang diberikan negara hanya untuk keperluan pribadi dan keluarga. Tim Liputan Berita 1. Komjen Pol Tito Karnavian melaporkan salah satu aset berupa rumah dalam laporan harta kekayaan pejabat negara pada tahun 2014 lalu. Namun rumah yang berlokasi di kawasan Jagakarta, Jakarta Selatan ini sudah lama tidak dihuni oleh Komjen Tito Karnavian. Ini adalah salah satu rumah dari Komjen Tito Karnavian yang masuk dalam laporan aset di LHKPN atau laporan harta kekayaan pejabat negara pada tahun 2014 lalu saat ia masih menjabat sebagai asisten perencanaan umum dan juga anggaran Kapolri. Bisa dilihat saat ini kondisinya ini sepi, tidak ada aktivitas apapun di dalamnya dan saat kami mencoba untuk menghubungi penjaganya pun tidak ada jawaban sama sekali. Dan jika Anda lihat, luas bangunan ini kurang lebih sekitar 500 meter persegi yang ditaksir harga jualnya di kawasan Jagakarsa ini mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Dan berdasarkan keterangan dari penjaga keamanan setempat, ini memang sudah kurang lebih dari 5 tahun Komjen Tito tidak pernah tinggal di sini, namun sering berkunjung untuk sekedar memantau kondisi rumah yang biasanya ia lakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan terakhir kami mendapat informasi bahwa pada 2 bulan lalu Komjen Tito sempat datang ke rumah ini untuk memeriksa atau mengecek kondisi dari rumah ini. Dari kawasan Jakarta Selatan, Fazilah Khairunisa, Levi Wardana, Metro TV. Anggota Komisi 3 DPR RI sudah tiba di kediaman Komjen Tito Karnavian sejak sore tadi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Tika Harahap dari kediaman Tito Karnavian di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Prama, apa saja hasil dari kunjungan DPR RI ke rumah calon Kapolri Tito Karnavian pada hari ini? Ya, baik dari acara yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI di rumah Tito Karnavian di kawasan Ampera, Jakarta Selatan ini, ada beberapa hasil yang tadi sudah diutarakan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo. Yang pertama adalah bahwa dari pengamatan Komisi 3 di rumah Komjen Pol Tito Karnavian didapat bahwa Komjen Tito Karnavian adalah seseorang yang bersahaja dan juga orang yang sederhana. Dan yang kedua adalah bahwa keluarga dari Tito Karnavian adalah keluarga yang harmonis. Dan juga yang ketiga adalah bahwa keluarga dari Tito Karnavian mendukung sepenuhnya Tito Karnavian untuk maju sebagai Kapolri periode mendatang. Hal tersebut dilihat dari pengamatan oleh Komisi 3 di kediaman rumah dinas Komjen Pol Tito Karnavian ini, di mana tadi berarti sekitar 4 jam lebih Komisi 3 DPR RI melakukan pengamatan dan juga melakukan interview langsung kepada keluarga dari Tito Karnavian. Ada beberapa orang yang dilakukan interview secara langsung, yaitu adalah kakak dari Tito Karnavian, istri, dan juga dari saudara Tito Karnavian yang berada di rumah. Sementara untuk ketiga anaknya dilakukan interview secara langsung dengan menggunakan Skype, mengingat mereka hingga saat ini masih berada di Singapura untuk melaksanakan ujian sekolah mereka. Dan tadi Bambang Susatyo juga mengatakan bahwa ini merupakan rangkaian dari fit and proper test Tito Karnavian untuk maju sebagai Kapolri di periode selanjutnya. Sebelumnya rangkaian pertama adalah dengan mencocokkan ataupun dengan mengumpulkan data dari KPK, PPATK, dan juga data dari Kompolnas mengenai track record Tito Karnavian ini sendiri. Dari pertemuan kemarin didapatkan bahwa KPK mengatakan bahwa tidak ada laporan ataupun tidak ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh Tito Karnavian selama ia menjabat di Kapolri, di Polri. Dan yang kedua adalah dari PPATK yang menyatakan bahwa tidak ada transaksi aneh yang dilakukan oleh Tito Karnavian selama ini. Transaksi aneh tersebut bisa jadi dari rekening Tito sendiri maupun dari rekening istri dan dari rekening saudara-saudaranya hingga ke rekening anaknya. Dan dari semua rekening tersebut tidak ada rekening ataupun tidak ada transaksi yang mencurigakan. Dan dari pengamatan, maksud kami dari hasil laporan PPATK
KPK dan juga Kompolnas tadi, hari ini dicocokkanlah antara apa hasil yang didapat oleh PPATK dan KPK dengan apa yang ada di sini. Bambang Susatyo mengatakan bahwa sikap sederhana dan juga sahaja dari Tito Karnavian terlihat dari perabotan dan juga furnitur di rumahnya, di mana tidak ada perabotan ataupun peralatan yang dinilai berlebih, dan meskipun ia telah tinggal di sini maupun di sini merupakan rumah dinas dan sudah lama ditinggali, namun tidak ada peralatan yang dinilai berlebih dari seorang Tito Karnavian. Ani. Prama, bagaimana dengan rencana fit dan proper test di DPR besok? Apakah ini sudah ada dibicarakan juga? Iya, tadi sempat dibicarakan, ini memang rangkaian selanjutnya dari fit and proper test adalah uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan esok hari di DPR, di mana besok akan menjadi penentuan apakah Tito Karnavian dapat persetujuan oleh DPR untuk menjabat sebagai Kapolri periode selanjutnya. Adapun isu yang menjadi fokus antara lain adalah terorisme dan juga reformasi internal Polri, di mana nantinya dari ke-32 anggota DPR Komisi 3 akan mengajukan pertanyaan seputar isu-isu tersebut kepada Tito Karnavian, dan Tito harus menjawabnya secara singkat, padat, lugas, dan juga terinci, di mana nantinya uji kelayakan dan kepatutan ini ditargetkan akan disampaikan pada sidang paripurna hari Selasa pekan depan, dan barulah akan ditentukan apakah Komjen Pol Tito Karnavian akan menjadi Kapolri selanjutnya periode mendatang. Dan jika Komjen Pol Tito Karnavian benar menjadi Kapolri, maka ini merupakan sejarah di mana ini bisa menjadi Kapolri termuda sepanjang sejarah di Indonesia, dan berarti Tito Karnavian telah melewati 5 angkatan di atasnya. Dan sedikit track record dari Komjen Pol Tito Karnavian adalah bahwa ia pernah meraih bintang Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol pada tahun 1987, dan ia pernah menjabat sebagai Kapolda Papua pada Juli 2014 dan Asrena Polri pada Juni 2015, dan Kapolda Metro Jaya pada 12 Juni 2015 hingga 16 Maret 2016, dan yang terakhir adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan juga BNPT pada 16 Maret hingga sekarang. Dan kita pun masih menunggu apakah besok uji kelayakan dan kepatutan dapat dilakukan sesuai rencana, karena jika sesuai dengan rencana maka pada pukul malamnya pada esok hari akan dapat diketahui apakah Tito Karnavian dapat menjadi Kapolri atau tidak. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Prama atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian reporter Pramadika Samudra melaporkan langsung dari kediaman rumah Tito Karnavian. Membentuk pansus daripada kasus sumber waras. Tapi itu prosesnya mungkin baru selesai Lebaran nanti ditindaklanjuti. Ya, dua-duanya kita tidak bisa mengambil kesimpulan apakah KPP yang salah atau KPK yang salah. Kan kita belum melihat di mana. Tapi yang pasti BPK tetap berpengaruh ada kerugian negara, sementara KPK sampai saat ini belum menemukan adanya perbuatan malam. Belum loh. Nah, mana tahu 1-2 hari ke depan atau... Dalam acara buka puasa bersama keluarga besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi setelah muncul isu pemerintah Indonesia akan meminta maaf kepada PKI. Menurut Jokowi, yang terbaik saat ini adalah bagaimana mengisi masa depan tanpa mengingat masa kelam. Yang kedua, ini tentang permintaan maaf terhadap PKI. Tahun yang lalu sebetulnya sudah saya sampaikan, tapi ini ada isu-isu lagi, ada gosip-gosip lagi, sehingga perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI, nggak ada. Beredarnya surat Wakil Ketua DPR sekaligus politisi Gerindra Fadlizon meminta fasilitas bagi putrinya Syafa Sabila Fadli selama berada di Amerika Serikat menjadi perbincangan publik. Bukan hanya Fadlizon, rekannya sesama partai Gerindra Rahel Mariam juga pernah meminta perlakuan serupa saat liburan keluarga ke Paris, Prancis. Untuk kesekian kalinya, anggota Dewan Terhormat diketahui menyalahgunakan fasilitas yang diberikan negara untuk kepentingan pribadi dan anggota keluarga. Kali ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon yang meminta fasilitas bagi anaknya, Syafa Sabila Fadli, agar memperoleh penjemputan dari KJRI New York saat berkunjung ke Amerika Serikat. Tapi dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk keperluan pribadi dibantah Fadli.
Politisi Gerindra ini mengatakan selama anaknya mengikuti kursus teater di Amerika Serikat selama 1 bulan, tak ada bantuan fasilitas yang diminta dari KBRI Washington DC melalui KJRI New York. Namun, menilik salinan surat yang dikirim tertanggal 10 Juni 2000. Putri Wakil Ketua DPR Fadlizon, Safa Sabila mendapat bantuan penjemputan dari KJRI New York saat berkunjung ke Amerika Serikat. Namun Fadli membantah jika ada bantuan dari KJRI New York. Anak Fadlizon berada di New York selama 1 bulan untuk mengikuti kursus teater. Ia menyebutkan tidak ada bantuan lain dari KJRI di sana meski anaknya tiba di Bandara New York pada pukul 2 dini hari. Sebelumnya, salinan faksimile surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk Putri Wakil Ketua DPR Fadlizon beredar. Surat itu berkop Sekjen DPR dan dikirimkan tanggal 10 Juni 2016. Surat tersebut berisikan Sekjen DPR RI meminta bantuan KBRI Washington DC melalui KJRI New York untuk memfasilitasi kunjungan Putri Fadlizon yang bernama Safa Sabila Fadli. Komisi 3 DPR RI rencananya akan kembali memanggil KPK dan BPK terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Pemanggilan itu guna adanya kesimpulan yang sama antara KPK dan BPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo mengatakan pemanggilan itu akan dilakukan usai libur Lebaran. Ia menilai DPR tidak bisa mengambil kesimpulan mengenai audit KPK dan BPK terkait pembelian lahan sumber waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Hasil audit KPK yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras bisa saja berubah. Hingga saat ini baik KPK dan BPK memiliki hasil audit yang berbeda. BPK tetap menilai bahwa terdapat pelanggaran hukum dalam pembelian lahan yang berdampak pada kerugian negara. Sementara KPK tidak menemukan pelanggaran. Jadi memang kita akan tuntaskan soal kasus sumber waras guna menjaga kewibawaan 2 lembaga KPK dan BPAT dan KPK. Kami juga mendengar tadi Bamus sudah memutuskan untuk kami mendapat informasi bahwa pada 2 bulan lalu Komjen Tito sempat datang ke rumah ini untuk memeriksa atau mengecek kondisi dari rumah ini. Dari kawasan Jakarta Selatan, Fazilah Khairunisa, Levi Wardana, Metro TV. Anggota Komisi 3 DPR RI sudah tiba di kediaman Komjen Tito Karnavian sejak sore tadi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Tika Harahap dari kediaman Tito Karnavian di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Prama, apa saja hasil dari kunjungan DPR RI ke rumah calon Kapolri Tito Karnavian pada hari ini? Ya, baik dari acara yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI di rumah Tito Karnavian di kawasan Ampera, Jakarta Selatan ini, ada beberapa hasil yang tadi sudah diutarakan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo. Yang pertama adalah bahwa dari pengamatan Komisi 3 di rumah Komjen Pol Tito Karnavian didapat bahwa Komjen Tito Karnavian adalah seseorang yang bersahaja dan juga orang yang sederhana. Dan yang kedua adalah bahwa keluarga dari Tito Karnavian adalah keluarga yang harmonis. Dan juga yang ketiga adalah bahwa keluarga dari Tito Karnavian mendukung sepenuhnya Tito Karnavian untuk maju sebagai Kapolri periode mendatang. Hal tersebut dilihat dari pengamatan oleh Komisi 3 di kediaman rumah dinas Komjen Pol Tito Karnavian ini, di mana tadi berarti sekitar 4 jam lebih Komisi 3 DPR RI melakukan pengamatan dan juga melakukan interview langsung kepada keluarga dari Tito Karnavian. Ada beberapa orang yang dilakukan interview secara langsung, yaitu adalah kakak dari Tito Karnavian, istri, dan juga dari saudara Tito Karnavian yang berada di rumah. Sementara untuk ketiga anaknya dilakukan interview secara langsung dengan menggunakan Skype, mengingat mereka hingga saat ini masih berada di Singapura untuk melaksanakan ujian sekolah mereka. Dan tadi Bambang Susatyo juga mengatakan bahwa ini merupakan rangkaian dari fit and proper test Tito Karnavian untuk maju sebagai Kapolri. 2016 dengan Kopsekjen DPR RI, tak bisa dipungkiri adanya permintaan untuk memperoleh bantuan fasilitas selama di Amerika Serikat
dari tanggal 12 Juni sampai 12 Juli 2016 atas nama Safa Sabila Fadli. Sebelumnya kelakuan yang meminta fasilitas bagi kepentingan pribadi dan keluarga juga pernah dilakukan koleganya, satu partai politik, yakni Rachel Maryam. Dalam surat ini, Rachel meminta fasilitas mobil selama liburan di Paris bersama keluarganya, total 6 orang. Permintaan fasilitas itu diajukan ke Duta Besar RI untuk Perancis. Meski tujuannya liburan, surat ini ditandatangani langsung oleh Rachel selaku anggota Komisi 1 DPR RI dengan kop surat resmi. Sungguh miris melihat perilaku yang ditunjukkan para wakil rakyat yang terhormat itu. Sebab, idealnya sebagai wakil rakyat di lembaga yang sangat terhormat, seharusnya mereka berjuang dan bertindak demi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Bukan sebaliknya, menggunakan fasilitas yang diberikan negara hanya untuk keperluan pribadi dan keluarga. Tim Liputan Berita 1. Komjen Pol Tito Karnavian melaporkan salah satu aset berupa rumah dalam laporan harta kekayaan pejabat negara pada tahun 2014 lalu. Namun rumah yang berlokasi di kawasan Jagakarta, Jakarta Selatan ini sudah lama tidak dihuni oleh Komjen Tito Karnavian. Ini adalah salah satu rumah dari Komjen Tito Karnavian yang masuk dalam laporan aset di LHKPN atau laporan harta kekayaan pejabat negara pada tahun 2014 lalu saat ia masih menjabat sebagai asisten perencanaan umum dan juga anggaran Kapolri. Bisa dilihat saat ini kondisinya ini sepi, tidak ada aktivitas apapun di dalamnya, dan saat kami mencoba untuk menghubungi penjaganya pun tidak ada jawaban sama sekali. Dan jika Anda lihat, luas bangunan ini kurang lebih sekitar 500 meter persegi yang ditaksir harga jualnya di kawasan Jagakarta ini mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Dan berdasarkan keterangan dari penjaga keamanan setempat, ini memang sudah kurang lebih dari 5 tahun Komjen Tito tidak pernah tinggal di sini, namun sering berkunjung untuk sekedar memantau kondisi rumah yang biasanya ia lakukan setiap hari Sabtu dan Minggu, dan terakhir di periode selanjutnya. Sebelumnya, rangkaian pertama adalah dengan mencocokkan ataupun dengan mengumpulkan data dari KPK, PPATK, dan juga data dari Kompolnas mengenai track record Tito Karnavian ini sendiri. Dari pertemuan kemarin didapatkan bahwa KPK mengatakan bahwa tidak ada laporan ataupun tidak ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh Tito Karnavian selama ia menjabat di Kapolri, di Polri, dan yang kedua adalah dari PPATK yang menyatakan bahwa tidak ada transaksi aneh yang dilakukan oleh Tito Karnavian selama ini. Transaksi aneh tersebut bisa jadi dari rekening Tito sendiri maupun dari rekening istri dan dari rekening saudara-saudaranya hingga ke rekening anaknya, dan dari semua rekening tersebut tidak ada rekening ataupun tidak ada transaksi yang mencurigakan. Dan dari pengamatan maksud kami dari hasil laporan PPATK, KPK dan juga Kompolnas tadi, hari ini dicocokkanlah antara apa hasil yang didapat oleh PPATK dan KPK dengan apa yang ada di sini. Pak Susatyo mengatakan bahwa sikap sederhana dan juga sahaja dari Tito Karnavian terlihat dari perabotan dan juga furnitur di rumahnya, di mana tidak ada perabotan ataupun peralatan yang dinilai berlebih, dan meskipun ia telah tinggal di sini maupun di sini merupakan rumah dinas dan sudah lama ditinggali, namun tidak ada peralatan yang dinilai berlebih dari seorang Tito Karnavian. Ani. Prama, bagaimana dengan rencana fit dan proper test di DPR besok? Apakah ini sudah ada dibicarakan juga? Iya, tadi sempat dibicarakan, ini memang rangkaian selanjutnya dari fit and proper test adalah uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan esok hari di DPR, di mana besok akan menjadi penentuan apakah Tito Karnavian dapat persetujuan oleh DPR untuk menjabat sebagai Kapolri periode selanjutnya. Adapun isu yang menjadi fokus antara lain adalah terorisme dan juga reformasi internal Polri, di mana nantinya dari ke-32 anggota DPR Komisi 3 akan mengajukan pertanyaan seputar isu-isu tersebut kepada Tito Karnavian, dan Tito harus menjawabnya secara singkat, padat, lugas, dan juga